Haleluya. Firman Tuhan berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan, kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanduskan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami berdoa bersyukur kepada Tuhan. Jikalau pada pagi hari ini Tuhan sediakan waktu bagi setiap kami, kami boleh datang di hadapan Tuhan karena kami percaya Bapa, bahwa ketika kami ada di tempat ini semua bukan karena kekuatan kami, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Oleh karenanya Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di waktu kesempatan yang Tuhan beri ini, kami tidak mau sia-siakan. Kami mau memuji, kami mau meninggikan nama Tuhan. Bahkan lebih Tuhan, kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Kami mau diberkati oleh Tuhan, sehingga Tuhan pada hari ini kehidupan kami di dalam beribadah kepada Tuhan tidak menjadi sia-sia. Kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami pulang, keadaan kami tidak akan pernah sama. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pada pagi hari ini ya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Oleh karenanya Tuhan, ambil alih seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang beracara, Engkau sendiri Tuhan Yesus yang memberkati setiap kami pada pagi hari ini. Karena kami sangat percaya Tuhan, ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami, ketika Engkau ambil alih ibadah kami, maka kami percaya mujizat demi mujizat pasti terjadi. Yang sakit pasti disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan ya Tuhan. Kami percaya yang berbeban berat Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang akan mengangkat segala beban. Engkau Allah yang menjadi jalan keluar di dalam setiap kesulitan-kesulitan kami. Dan pada pagi hari ini, kami yang ada di dalam keraguan-raguan, kami yang ada di dalam kebimbangan, kami percaya Engkau adalah kepastian bagi kami. Hari ini kami akan diberi kepastian. Untuk itu mari berkati setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian, memberkati, mengurapi mereka dengan talenta karunia yang Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah percayakan bagi setiap mereka, sehingga pelayanan ini pelayanan senantiasa yang berkenan kepada Tuhan dan menjadi upaya yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang hadir maupun saat ini yang mengikuti ibadah live ini, kami berdoa di dalam nama Yesus dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kami percaya mereka juga akan diberkati oleh Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau pengurapan Tuhan tercurah, sehingga Tuhan pengertian, pemahaman ada di dalam setiap kehidupan daripada sidang jemaat Tuhan, sehingga ibadah pada pagi hari ini tidak menjadi sia-sia. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa Tuhan, ketika kami beribadah di tempat ini, malaikat surgawi berkemah berkeliling di tempat ini ya Tuhan, menjaga, melindungi, memberi keamanan, kenyamanan. Biarlah Tuhan Engkau Allah yang memberkati, sehingga ketika kami memuji-muji nama Tuhan, hadirat Tuhan boleh tercurah di tempat ini. Bahkan lebih, bukan hanya saja memberkati kami, bahkan memberkati lingkungan di mana kami beribadah. Terima kasih Bapa di dalam surga. Untuk itu kami berdoa untuk memberkati juga seluruh fasilitas yang boleh kami pakai, baik itu Tuhan media sosial yang boleh kami pakai, seluruh Tuhan Yesus alat-alat yang boleh kami pakai. Tuhan mari Engkau berkati. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami menolak juga segala kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu, mengintimidasi kami, bahkan terlebih ingin mencoba mengambil damai sejahtera kami. Pada saat pagi hari ini kami sepakat, kami usir, kami tolak, batalkan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami mengizinkan Roh Kudus bekerja atas kami. Terima kasih. Inilah doa kami pada pagi hari ini. Dan kami mau tabiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kita yang percaya dan siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan bagi Tuhan lebih dahsyat lagi. Anak-anak yang diberkati Tuhan, siap memuji Tuhan. Amin. Apa kabar? Puji Tuhan luar biasa.
Sudah pada sarapan? Kalau begitu, berikan yang terbaik bagi Tuhan, amin. Apa kabar? Luar biasa, kabar baik. Yes, yes, yes. Berikan bagi Tuhan. Ajarkan Tuhan.
bagi kita. Allah yang mulia, kita percaya pada saat-saat ini Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami pada saat ini, percayalah waktu Tuhan yang terbaik. Kita hanya mau berharap kepada Tuhan. Kita hanya mau tetap percaya kepada Tuhan bahwa setiap apa yang kita alami semuanya di dalam kuasa. Oleh karena itu kita percaya waktunya Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, kami percaya Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, cobaan. Sekali lagi jemaat yang berbakti dari sana, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya bahwa apapun yang kami alami dalam hidup kami mampu melewatinya karena Allah memampukan kami. Kami mampu melewatinya karena Allah memberikan jaminan bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih kami bersyukur di hadapan Tuhan.
Tuhan Yesus tolong kami, berikan konsentrasi yang baik bagi kami. Ketika kami mendengar firman-Mu, konsentrasi kami hanya tertuju kepada Allah. Segala kuasa kegelapan yang ingin mengacaukan hidup kami di saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa-Mu yang bekerja, yang berkuasa pada saat pemberitaan firman-Mu disampaikan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau perlengkapi kami, baik jemaat-Mu bahkan hamba-Mu yang menyampaikan. Biarlah sama-sama kami diberi pengertian di dalamnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan kembali. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita semua bersuka cita. Kita datang ke rumah Tuhan untuk menaikkan setiap syukur kita di hadapannya. Setelah seminggu kita berkegiatan, 6 hari sudah berkegiatan, tiba saatnya bagi kita untuk datang menyenangkan hati Tuhan di pagi hari ini. Baik, mari jemaat Tuhan sama-sama kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari surat Filipi. Filipi pasal 3 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. Filipi 3. Filipi pasal 3 ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakan bagi kita semua. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan menyerahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, ini firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini, ya, 2 ayat saja. Sudah dapat semuanya kan? Ya. Saya percaya ketika saya membaca kita juga sudah mendengar dengan baik. Walaupun jemaat Tuhan hari ini kita agak sedikit banyak merah yang bernuansa merah, ya mungkin itulah kesehatian anak-anak Tuhan. Ya, tanpa dibilang kita seragam sendiri. Iya, menyambut ya hari ulang tahun negara kita. Kalau kita bilangin, ayo minggu depan kita seragam, aduh nggak punya seragam itu, nggak punya warna itu. Nah, tanpa disuruh memang jemaat kita itu punya ikatan yang sangat kuat. Ikatan batinnya kuat karena ada Yesus. Ya, luar biasa. Kita pakai merah. Makanya kita ketemu di jalan, kok kita sama? Sampai di gereja emang ada dress code hari ini? Enggak, memang jemaatnya memang udah begitu adanya, senang pakai yang punya seragam. Buat apa ya baju yang sudah banyak dimiliki warnanya kalau tidak dipakai, ya tidak dipakai saja. Nah, minggu yang lalu Pak Gembala sudah menyampaikan bagaimana supaya kita kuat dan bergerak maju di dalam Kristus. Ada 2 hal saat itu diambil dari Injil mana ya minggu yang lalu? Sudah tonton YouTube-nya? Pantesan jam tayangnya belum banyak. Ya, Yohanes pasal 15 ayat 4. Ada 2 poin saat itu. Pasti mau udah catat nih. Pertama, ya ketika kita tinggal di dalam Tuhan, apa yang dihasilkan di dalamnya? Kita kuat terus berbuah. Nah tuh, berbuah. Kuat di dalam Tuhan dan berbuah. Itu lalu sekolah minggu ya. Berbuah ketika kita kuat di dalam Tuhan. Apa yang dihasilkan? Bagaimana caranya supaya kita kuat di dalam Tuhan? Pertama, kita tinggal. Ketika kita tinggal dalam Tuhan, kita jadi kuat. Kedua, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, selain kuat kita juga berbuah.
maju dalam Kristus. Ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat yang di Filipi. Rasul Paulus menulis suratnya ini ketika dia di dalam penjara. Dia menulis surat ini kepada jemaat di Filipi bukanlah ketika dia dalam kondisi yang baik-baik saja. Bukanlah dalam kondisi dia sedang berbahagia, tetapi dia dalam kondisi saat itu dia ada di dalam penjara. Kalau kita bayangkan, kalau kita ada di penjara, pasti semuanya terbatas untuk kita melakukan sesuatu hal. Ketika kita dikunci di kamar, kita juga terbatas dalam melakukan segala hal. Mau masak tidak bisa, mau ke kamar mandi tidak bisa, dikunci. Ada keterbatasan yang kita lakukan ketika kita dalam kondisi yang tidak mengenakan. Tetapi Rasul Paulus, ketika dia ada di dalam kondisi yang tidak mengenakan, tidak membuat dia untuk jauh dari Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan Rasul Paulus ketika dia dalam kondisi yang terbatas? Kalau tema kita adalah jadilah kuat untuk bergerak maju dalam Kristus. Di dalam ayat yang ke-13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Apa yang harus kita lakukan agar kita kuat ketika kita mau bergerak di dalam Kristus? Apa yang harus kita miliki supaya kita kuat ketika kita bergerak? Tentunya kalau secara jasmani, kalau kita kuat bergerak, kita kuat nyanyi, kita kuat lompat-lompat, tentunya kita makan dulu supaya kuat, kita minum. Sehingga ketika kita bergerak, loncat-loncat, kita punya kekuatan. Nah, di dalam Tuhan, apa yang harus kita miliki supaya kita kuat bergerak di dalam Kristus? Hal yang pertama, ketika kita mau bergerak maju di dalam Tuhan, supaya kita kuat, miliki tujuan atau target yang jelas. Kita harus memiliki tujuan atau target yang jelas di dalam Kristus. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki tujuan atau target yang jelas di dalam ayatnya yang ke-13. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Yang harus kita miliki jemaat Bangka Tua, kalau kita mau bergerak di dalam Kristus, kita harus memiliki tujuan atau target yang jelas. Di dalam ayat yang pertama, kalau kita baca semuanya, Rasul Paulus mau mengingatkan jemaat yang ada di Filipi supaya iman yang telah ada di dalam diri mereka yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus tidak hilang begitu saja. Mereka tidak goyah karena ada banyak hal pengajaran yang akan menggoncangkan iman percaya mereka kepada Yesus. Rasul Paulus mau mengingatkan kepada mereka supaya mereka, jemaat Filipi, tidak goyah imannya, tetapi kuat di dalam Tuhan. Pagi hari ini juga kepada kita, jemaat khususnya Bangka Tua, Rasul Paulus, firman Tuhan pagi hari ini mau mengingatkan kita dengan keadaan yang ada saat ini, jangan sampai iman percaya kita goyah di hadapan Tuhan. Rasul Paulus mengatakan bahwa sebelum aku mengenal Kristus, aku sudah memiliki semuanya. Aku sudah memiliki semuanya. Harta benda aku punya, ilmu pengetahuan saya punya, kekuasaan saya punya, semuanya saya punya. Tetapi aku tinggalkan semua itu karena Kristus yang ada di dalam hidupku. Rasul Paulus
meninggalkan itu semua. Makanya di dalam ayat yang kelima, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Mau mengingatkan jemaat yang di Filipi, sekalipun sebenarnya aku punya kesempatan untuk menaruh percaya kepada harta bendaku, tetapi saya mau melupakan itu. Saya tidak mau menaruh tujuan hidup saya kepada harta benda yang sudah aku miliki. Itu semuanya adalah sia-sia. Kalau aku hanya menaruh percaya kepada harta benda, karena harta benda akan habis. Mau berapa puluh juta miliaran juga, dalam seminggu kalau kita pakai terus sudah habis. Tetapi Rasul Paulus, tetapi yang lebih membuat aku lebih dekat kepada Tuhan, karena Yesus sudah memenangkan hidupku. Melupakan semua yang dia miliki, tetapi dia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Saya mau menjadi murid Kristus, menjadi pengikut Kristus yang tangguh, yang militan untuk membawa kabar baik. Kita harus memiliki tujuan yang jelas di dalam Kristus. Kita harus memiliki target yang jelas supaya kita bisa bergerak maju di dalam Tuhan. Seperti penggembala kita Pastor punya target supaya semua GGP, Elim dan bakat-bakat lainnya memiliki satu kesempatan untuk menyelesaikan pembacaan Alkitab 1 tahun dari Kejadian sampai Wahyu. Ada tujuan, ada target yang harus dicapai di tahun 2020 ini. Itulah kalau kita memiliki tujuan yang jelas di dalam Tuhan. Jadi kita bergerak anak-anak Tuhan, bakat-bakat yang lain sudah memiliki panduan. Kita punya kesempatan. Oh, saya sudah memiliki panduan. Saya harus menyelesaikan. Aku punya tujuan hari ini. Saya mau menyelesaikan 4 pasal. 1 pasal Mazmur 39 hari ini kan. 2 Timotius pasal 3 hari ini kan. 1 Timotius 3. Selesai kan? Selesai. Dan Yesaya berapa yang tahap Yesaya berapa hari ini? 31 dan 32. Udah baca kan? Hebat. Luar biasa. Punya tujuan, ada target, ada sasaran yang hendak dicapai. Tahun ini semua menyelesaikan pembacaan Alkitab. Tetapi bagi yang mengikuti akan selesai. Tetapi bagi yang tidak mengikuti, mengejar ketinggalan. Seperti itu. Kalau kita ikuti dengan baik, kita lihat hasilnya di tahun 2021. Tuhan, saya sudah menyelesaikan 1 kali pembacaan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu di tahun 2020 ini. Kita lihat tahun depan, atau kita lihat bagaimana penyertaan Tuhan di sepanjang 7 bulan sudah terlewati. 7 bulan sudah terlewati. 4 bulan lagi kita Natal, kita senyum-senyum. Kita mau Natal apa enggak? Nanti ada makanannya apa enggak? Ya tergantung kita masing-masing. Boleh kita makan, kita bawa masing-masing, kita makan sama-sama di tempat ini. Lah itu, kita punya target yang jelas, punya sasaran yang jelas. Seperti tahun ini, tahun ajaran yang baru, saya juga punya target. Tuhan, jika Tuhan izinkan dalam 30 anak tahun ajaran yang baru ini. Sebenarnya membuat saya ciut ketika Corona mulai. Ya, gak mungkin dong ada orang tua murid yang mendaftarkan anak dari Corona. Susah keluar. Tetapi puji Tuhan di bulan Mei, Juni, Tuhan tolong. Saya berpikir saat itu gak mungkin. Kayaknya gak ada penambahan jumlah siswa tahun ini. Tetapi di luar dugaan,
Tuhan tolong. Kalau saling tanya sama teman-teman yang ada di mana muridnya, ya begitulah Tuhan. Ada yang 10, ada yang itu semuanya. Tetapi puji Tuhan, arti bangsa dalam kestabilan. Ya, luar biasa. Itu penyertaan Tuhan. Kita punya. Ketika saya punya target, saya juga berusaha, ya, berusaha mempromosikan, berusaha berdoa. Saya doakan, saya sebutkan semua nama orang tua yang sudah tamat dari abdi bangsa. Dari tahun 2005, saya sebutkan nama mereka. Tuhan jamah hati orang tua murid yang sudah tamat di tempat ini, supaya melalui mereka juga boleh mempromosikan TK Abdi Bangsa ini. Yang punya anak kembali lagi, benar. Ada yang sudah 4 kali kembali di TK Abdi Bangsa, ada yang 3 kali. Walaupun di SD mereka menyekolahkan di tempat yang bagus, yang mahal, tetapi kalau TK mereka kembali di Abdi Bangsa, katanya lebih enak sampai buahnya. Mari kita sama-sama. Terkadang saya bilang, bukannya di situ lebih bagus. Enggak, kayaknya kita lebih ada ininya. Oh gitu, baiklah Bu, silakan isi formulirnya. Seperti itu. Nah itu, kita punya target yang jelas. Kita punya tujuan, ada sasaran. Jadi saya berdoa, Tuhan tolong supaya tahun ini segini, jikalau Tuhan izinkan. Tetapi kalau Tuhan tidak izinkan, tidak akan ada. Kita berserah terus di hadapan Tuhan. Rasul Paulus, jangan jemaat Filipi goyah dengan berbagai macam, dengan harta benda yang mereka miliki. Jangan sampai iman percaya mereka goyah kepada Kristus. Rasul Paulus menyampaikan jangan sampai goyah, karena segala sesuatu ku anggap rugi. Ya, di dalam ayat yang ke-8 memang aku suka begini, jadi harus jauh-jauh kalau baca. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Makanya dia berkata, Rasul Paulus, aku melupakan semua yang ada di belakangku, tetapi mengarahkan pandangan ke depan. Semua yang aku punya, saya lupakan. Saya taruh di belakangku. Saya tidak menaruh percaya saya di situ, tetapi saya menaruh percaya saya kepada Kristus yang sudah mengubah hidupku. Kita menaruh percaya kepada Kristus yang sudah mengubah hidup kita. Kita juga demikian. Jemaat Tuhan yang ada di Baka 2, kita juga mampu. Tuhan, walaupun saya tidak punya harta benda yang melimpah, tetapi saya mau mengarahkan iman percaya saya, mengarahkan tujuan hidupku kepada Kristus. Saya tidak mau di penghujung hidup saya keluar dari iman percaya saya kepada Yesus. Saya mau hidupku seutuhnya di dalam Yesus. Walaupun saat ini ada yang belum terjawab, mungkin ada doa yang belum terjawab, tetapi saya tidak mau Tuhan. Hanya karena doa yang belum percaya, iman saya luntur di hadapan-Mu. Tetapi dengan doa yang belum terjawab, kita semakin kencang kepada Tuhan. Target apa yang kita targetkan tahun ini di Baka 2? Tentunya kita punya target-target yang tidak pernah kita pikirkan. Alat musik kita seperti keyboard, ya, kehujanan di bulan Februari, bocor, ya, akhirnya dapat yang bagus. Sebenarnya kita tidak pikirkan kan, ada. Kalau kita melihat itu juga dalam kita luar biasa. Belum ada yang tahu ya. Ya Tuhan tolong. Kita
pengen yang bagus, atas yang bagus. Ya, tinggal bagaimana nanti Kobojo mainnya. Bisa nggak ini gedebak-gedebuknya? Itu menurut ketukan. Karena tidak hanya sekedar untuk ini mainin kakinya sama itu getok-getok ini simbalnya. Ya itu punya tekniknya, ya mesti kursus. Siapa yang mau kursus? Ya kursus masing-masing. Karena belum ada yang fasih di sini. Nggak tahu berapa kalau kursus di tempat kursus drum. Karena memang ada khusus itu. Karena ada anak TK yang sudah tamat di TK di Bangsa, dia suka posting dia kursus drum. Jadi udah bagus drumnya karena memang khusus ya. Jadi kalau dia latihan di ruang khusus gitu, jadi disertai dengan lagu, jadi dia bisa ikutin, luar biasa. Ya. Kalau masih ingat cucunya yang ada di situ dulu yang di Parung, namanya Kevin Christian. Sekarang sudah pindah ke Tangerang di Cikupa kalau nggak salah. Ya, jadi suka diposting di Facebook. Ya, waktu mereka datang ke TK, Bu, saya lihat itu siapa yang datang, tapi kayak kenal gitu. Datang beberapa anak TK datang, Bu Amen. Iya, aku lihat-lihat. Masih ingat gak? Lihat dulu wajahnya kan. Oh iya masih ingat. Siapa nama aku? Aku ingat lagi. Oh iya ini namanya si Kevin nih. Ya ternyata kalau mereka sudah tinggi, memang pertumbuhan anak itu luar biasa. Selalu minum susu dari kau. Jadi pertumbuhannya tinggi. Ya, jadi tinggi. Aku pangling melihat anak mereka pada datang. Nanya, Bu, ini permainannya begini terus ya? Iya, emang kenapa permainannya? Oh, kirain sudah berubah mainannya. Oh gitu, sama gambar-gambarnya juga. Oh belum, nanti kalau kalian sudah mahir melukis, kalian lukislah ini tembok supaya berubah gambarnya. Iya, ya udah kalian kursus melukis dulu. Nah ternyata kalau jarang ketemu, jadi paling sendiri melihat anak TK yang sudah pada meninggi. Ya, kan anak TK dari tahun 2005 yang tamat, yang sudah ada yang semester 4, yang mungkin sebentar lagi masuk semester 5. Ya, pasti perubahan-perubahan fisiknya banyak. Kita semakin seperti ini aja, mereka semakin tinggi. Ya, luar biasa. Makanya kita yang sudah umur segini, jangan kita suka mengerjain yang masih kecil-kecil, soalnya nanti mereka lebih besar dari kita. Lebih besar. Lihat aja Daniel berapa tingginya. Iya, jadi ini Jason ya. Dulu anak sekolah ini masih kecil-kecil. Itu juga si Pepe ya, anak TK di tahun yang kedua ya, kalau nggak salah tahun yang ketiga si Pepe. Nah sekarang udah tinggi, tinggal gemuknya aja. Ya nanti kalau sudah umur 25an pasti gemuk. Ya memang begitu prosesnya, umur 25 ke atas tuh udah pada gemuk-gemuk karena sesuai umur. Iya, tidak bisa di ini lagi tuh. Dan memang sesuai umur ya. Kalau sesuai umur nanti jadi tinggal dia pusing-pusing bagaimana menurunkan berat badan. Nah memang kalau umur 25 ke atas itu memang sudah begitu adanya. Jadi susah untuk menurunkan. Tapi untuk menaikkan cukup. Oh, kita perlu pertanyakan ini kenapa Ibu Uang tidak naik banyak. Sama Pak Oki yang lebih tahu lah. Nah ini, jadi kita punya target yang jelas, ya, punya tujuan yang jelas di dalam Tuhan. Targetnya apa? Semakin kita mencari Yesus, semakin kita asah iman kita
situasi. Hal yang kedua, supaya kita kuat ketika kita bergerak maju di dalam Yesus. Ya, tadi pertama, miliki tujuan atau target yang jelas. Hal yang kedua, miliki usaha. Kita harus berusaha, memiliki usaha untuk mencapai target. Di ayat yang ke-14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, ketika kita mau mencapai tujuan kita, kita juga harus berusaha supaya iman kita semakin kuat di dalam Yesus. Berlari-lari, arti berlari-lari di sini terus maju pada tujuan. Terus maju itu berlari-lari, terus maju untuk mencapai tujuan. Arti berlari-lari yang kedua, mengejar ke arah sasaran. Kita harus mengejar ke arah sasaran yang hendak kita capai. Kalau kita punya tujuan tahun ini, jikalau Tuhan izinkan, biarlah kekurangan kami pada saat ini boleh terlunasi di tahun 2025.